Halo Sobat Sip, di dunia ini hidup seperti dua sisi mata uang. Ada orang yang setiap harinya menabur benih harapan dan menuai hasil kerja keras. Tetapi ada pula orang yang hanya menanti keberuntungan lewat tanpa tahu arah angin itu datang dari mana. Itulah sebabnya mengapa ada orang kaya yang makin kaya dan banyak orang miskin yang tetap berada di titik yang sama, bahkan ada yang menjadi lebih miskin. Apa yang membuat hal ini terjadi? Jawabannya ada dalam cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak. Mari kita kupas di video yang kali ini. Ada beberapa perbedaan mendasar yang membuat orang menjadi miskin dan kaya. Yang pertama, tentang mindset dan mentalitas. Orang kaya memiliki mindset seperti tanah yang subur. Mereka terus berpikir, apa yang bisa kuhasilkan hari ini? Mereka produsen, mereka menciptakan, mereka menghasilkan, dan mereka menjadi sumber. Sedangkan orang miskin memiliki mindset konsumen. Mereka sibuk bertanya, apa yang bisa kubeli hari ini? Ada sebuah contoh nyata tentang mindset yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Steve Jobs saat muda sibuk membuat aplikasi sederhana di garasi rumahnya untuk menjual ke ribuan orang. Menunjukkan kalau Steve Jobs walaupun saat itu belum kaya memiliki mindset produsen yang membuat Steve Jobs pada akhirnya menjadi multi miliarder. Sementara itu, ribuan bahkan jutaan orang rela menghabiskan uang dan mengantri demi membeli handphone dengan fitur aplikasi dan games yang diproduksi oleh Steve Jobs, di mana orang-orang tersebut menunjukkan mentalitas konsumen. Itulah perbedaan antara mentalitas produsen dan mentalitas konsumen. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang ada dalam pemikiranmu saat ini? Apakah apa yang bisa aku beli hari ini atau apa yang bisa aku produksi hari ini? Yang kedua, tentang pandangan terhadap kesuksesan. Orang miskin percaya bahwa sukses tergantung pada nasib dan keberuntungan. Makanya banyak orang miskin yang mengharapkan keajaiban, undian, bonus tidak terduga, atau pertolongan dari luar. Sementara itu, orang kaya percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh proses belajar, berusaha, dan berdoa. Mereka melakukan tindakan nyata. Mereka berjuang, mereka jatuh, mereka bangkit, berulang-ulang sampai impiannya menjadi nyata. Orang kaya menciptakan jalannya sendiri. Mereka percaya bahwa masa depan mereka ditentukan oleh dirinya sendiri dan Tuhan. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu. Apakah saat ini kamu sering mengeluh dan menunggu keajaiban? Ataukah kamu sedang merancang, berjuang, dan menciptakan keajaiban itu? Yang ketiga, saat melakukan kegiatan sehari-hari. Orang miskin seringkali hidup dalam dunia kecil yang berisi gosip tetangga, berita viral, dan drama sosial yang tak ada habisnya. Sedangkan orang kaya hidup dalam masa depan seperti seorang pelukis yang memandang kanvas kosong. Mereka berpikir dan berbicara tentang impian, rencana, dan strategi. Setiap tindakan mereka merupakan kuas yang menoreh masa depan. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang akhir-akhir ini sering kamu lakukan dan bicarakan? Apakah hanya kegiatan dan omong kosong yang tidak berguna, atau kegiatan dan omongan yang membawamu selangkah lebih dekat kepada impianmu? Yang keempat, saat menjalani kehidupan sehari-hari. Orang miskin hanya berpikir tentang hari ini. Bagaimana bisa makan,
bagaimana bisa bayar tagihan, atau bagaimana cara bertahan hidup. Sedangkan orang kaya berpikir tentang 5-10 tahun ke depan. Bagaimana caranya berkembang, bagaimana memperluas jaringan, dan bagaimana meninggalkan warisan. Hidupmu hari ini seperti titik kecil dalam lukisan besar kehidupanmu, di mana setiap hari kamu mengguratkan warna kehidupan dalam kanvas hidupmu. Tanyakan pada dirimu, lukisan seperti apa yang ingin kamu lukis dalam kehidupanmu? Dan seperti apa kamu ingin keturunanmu melihat lukisan besar kehidupanmu? Apakah lukisan itu akan dipajang dan dikagumi oleh keturunanmu? Atau lukisan itu akan dibuang, dilupakan, bahkan dicampakkan? Yang kelima, saat menggunakan media sosial. Media sosial seperti pisau bermata dua. Banyak orang miskin lebih suka menjadikan media sosial sebagai alat hiburan yang membuat mereka lupa diri dan lupa waktu. Sedangkan orang kaya menjadikan media sosial sebagai alat belajar dan sumber ilmu. Mereka mengikuti konten-konten edukasi, belajar investasi, dan menyerap inspirasi. Tanyakan pada dirimu, konten apa yang kamu lihat setiap hari? Apakah konten itu hanya konten hiburan yang menjadi candu pengalih rasa sakit? Atau konten itu menuntun pertumbuhan dirimu menjadi lebih baik, dan lebih baik. Yang keenam, saat menghadapi komentar negatif. Kita hidup di budaya yang sering menyamakan kritik dengan penghinaan. Karena otak manusia memang lebih mudah mengingat komentar negatif daripada komentar positif yang disebut dengan negativity bias. Hal ini membuat banyak orang sakit hati, minder, bahkan ingin menyerah saat menghadapi komentar negatif yang ditujukan pada diri mereka. Karena mereka merasa harga diri mereka diserang atau pengalaman buruk di masa lalu, seperti dibully atau dimarahi tanpa arahan. Tapi tahukah kamu, gak semua komentar negatif itu buruk. Banyak orang kaya justru berangkat dari kritik pedas yang mereka hadapi. Maka dari itu, saat kamu mendengar komentar negatif dari seseorang tentang dirimu, kamu harus bisa membedakan. Apakah komentar negatif itu hinaan atau bullying, atau hal itu merupakan sebuah kritik berharga yang akan merubah dan membangun dirimu. Cara membedakan kritik yang membangun dengan hinaan yang menjatuhkan adalah, yang pertama, diam dulu dan jangan langsung reaktif. Yang kedua, pahami komentar tersebut dengan baik. Apakah niatnya membangun atau niatnya menjatuhkan? Hinaan atau bullying hanyalah komentar nyinyir yang tujuannya menjatuhkan. Sedangkan kritik adalah saran atau masukan agar kita menjadi lebih baik. Contohnya, hinaan itu seperti ini. Presentasimu jelek, kamu memang gak bakat ngomong di depan umum. Sedangkan kritik seperti ini. Presentasimu kurang bagus. Harusnya kamu membuat konsep terlebih dahulu sebelum berbicara di depan umum. Sehingga apa yang kamu sampaikan akan lebih tertata. Di sini kamu bisa melihat. Yang pertama, hinaan, yaitu komentar nyinyir yang tujuannya adalah menjatuhkanmu. Sedangkan yang kedua adalah merupakan saran atau masukan agar kamu bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, kalau komentar negatif itu merupakan hinaan yang menjatuhkan, abaikanlah dengan tenang. Tetapi kalau itu kritik yang membangun, kamu harus melakukan evaluasi dan cari cara untuk memperbaiki diri. Kritik yang membangun akan menjadi bensin yang mempercepat kamu menuju kesuksesan. Tips saat kamu mendapatkan kritik yang membangun. Yang pertama, ambil pesannya
buang emosinya. Yang kedua, jadikan kritik sebagai data untuk upgrade diri. Yang ketiga, fokus pada perbaikan, bukan pembelaan diri. Yang keempat, ucapkan terima kasih, bahkan untuk kritik yang menyakitkan. Karena orang yang memberi kritik pada kita adalah orang yang peduli pada kita dan ingin diri kita bertumbuh menjadi yang lebih baik. Terkadang kritik itu terlihat seperti cermin retak. Gambarnya tidak indah, tetapi bisa menunjukkan sisi yang belum pernah kita lihat dalam diri kita. Maka dari itu, kita harus melatih diri kita untuk bisa menerima kritik agar bisa sukses dan kaya. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling cepat belajar dan memperbaiki diri. Kritik adalah merupakan shortcut untuk menuju versi terbaik dari dirimu. Ini ada sebuah tip yang saya berikan kepada kamu untuk melatih diri menjadikan kritik sebagai sumber motivasi dan evaluasi diri. Yang pertama, minta feedback mingguan dari teman atau mentor. Yang kedua, tulis jurnal evaluasi diri setiap hari. Yang ketiga, ubah kalimat dari aku diserang jadi aku diberi petunjuk. Ingat, kritik bukanlah akhir, tapi kritik justru merupakan awal daripada perubahan besar. Jika kamu mau sukses dan kaya, jangan hanya mau dipuji, tetapi kamu juga harus mau belajar dan siap menerima kritik yang pahit sekalipun, agar kamu bisa bertumbuh menjadi lebih baik, dan lebih baik. Orang miskin memandang kritik seperti duri dalam daging. Saat mereka dikritik, mereka merasa dilecehkan, diremehkan, dan diserang. Sedangkan orang kaya memandang kritik seperti cermin. Saat mereka dikritik, walaupun itu tidak nyaman dan terkadang menyakitkan, namun mereka mau melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Hal itu membuat dia menjadi lebih baik, dan lebih baik. Orang kaya juga menjadikan kritik sebagai sumber motivasi untuk menunjukkan jati diri mereka dan membuktikan kalau diri mereka adalah seorang pejuang dan pemenang. Sekarang tanyakan pada dirimu, saat kamu dikritik, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tersinggung atau kamu melakukan introspeksi diri? Itu yang akan menentukan masa depanmu. Beberapa tokoh sukses dan kaya yang menjadikan kritik sebagai sumber motivasi. Yang pertama, Jack Ma, pendiri Alibaba. Jack Ma ditolak kerja, gagal wawancara 30 kali, termasuk saat melamar di KFC dan kuliah di Harvard. Bisnisnya berkali-kali ditolak, dikritik, dan dibilang tidak layak bisnis. Justru karena berbagai kritik itu yang membuat Jack Ma membuktikan bahwa dirinya mampu. Dan saat ini Jack Ma menjadi salah satu ikon entrepreneur dunia. Yang kedua, Oprah Winfrey. Oprah muda dipecat dari stasiun TV karena dianggap tidak pantas tampil di layar kaca. Oprah muda akhirnya justru belajar membangun gaya siaran tersendiri dan membuat Oprah Winfrey Show yang ditonton oleh miliaran penonton global. Yang ketiga, Cristiano Ronaldo dikritik karena terlalu banyak gaya, egois, dan suka pamer. Bukannya baper dan kecil hati, Cristiano Ronaldo justru berlatih lebih keras dan membuktikan diri lewat performa di lapangan. Yang ketujuh, saat mengelola uang. Orang miskin menaruh uangnya dalam tabungan yang dirasa aman, padahal pelan-pelan terkikis dan lama-lama habis dimakan inflasi dan biaya administrasi. Ini seperti menyimpan air dalam ember bocor. Sebaliknya, orang kaya memperlakukan uang seperti prajurit. Dikirim ke medan perang,
untuk menang dan kembali dengan hasil yang lebih besar. Uang mereka tidak diam dalam tabungan yang aman, tetapi uang itu ditempatkan dan bertumbuh dalam investasi yang penuh volatility. Contohnya, pada tahun 2010 ada orang yang menabung 1 juta setiap bulan di Bank BCA. Di tahun 2020 memang jumlah uangnya bertambah, tetapi nilainya menjadi lebih kecil karena inflasi. Sedangkan orang yang lain menaruh 1 juta setiap bulan di dalam instrumen investasi saham Bank BCA atau BBCA. Dan di tahun 2020 nilainya meningkat ratusan kali lipat. Sama-sama menempatkan di Bank BCA. Yang membedakan orang miskin menabung 1 juta di tabungan BCA, sedangkan orang kaya menempatkan di instrumen investasi saham Bank BCA. Sekarang lihat investasimu. Apakah uangmu hari ini hanya diam di tabungan, ataukah kamu menaruhnya pada instrumen investasi? Yang kedelapan, saat melakukan utang. Pada dasarnya ada 2 jenis utang, yaitu utang produktif dan utang konsumtif. Utang konsumtif ibarat racun manis yang memperindah daun, tapi perlahan-lahan membunuh akarnya. Sedangkan utang produktif ibarat pupuk untuk pohon yang kelak akan berbuah. Orang miskin memiliki utang konsumtif untuk kesenangan sesaat, seperti beli barang branded, ponsel terkini, makan di kafe, atau liburan mewah. Sedangkan orang kaya memiliki utang produktif yang menciptakan nilai seperti KPR atau kredit usaha. Contohnya, ada 2 orang yang sama-sama mencicil utang 3 juta per bulan. Orang miskin utang untuk membeli HP terkini yang nilainya menyusut dalam tahun-tahun ke depan. Sedangkan orang kaya memiliki utang untuk membayar ruko yang disewakan, di mana setiap tahun dia mendapatkan passive income. Dan dalam tahun-tahun ke depan nilainya meningkat sesuai dengan kenaikan harga properti. Ingatlah, setiap utang adalah janji untuk masa depan. Apakah janji itu akan mendatangkan panen, atau janji itu hanya sekedar mimpi kosong di siang bolong? Nah, bagi kamu yang saat ini punya utang, lihatlah utangmu. Apakah utangmu adalah utang konsumtif yang nilainya akan menyusut bahkan hilang? Atau utangmu merupakan utang produktif yang bisa mendatangkan panen di masa yang akan datang? Yang ke-9, saat menghadapi masalah. Masalah adalah teman setia dalam perjalanan hidup kita. Orang miskin melihat masalah sebagai beban, sebagai alasan yang tepat untuk menyerah. Sedangkan orang kaya melihat masalah sebagai tantangan, sebagai alasan untuk meningkatkan kemampuan dan melevel up dirinya. Contohnya, saat menghadapi permasalahan dalam berbisnis, orang miskin mundur dan berkata, "Ini bukan jalanku." Sementara orang kaya terus maju dan berkata, "Apa yang bisa aku pelajari dari permasalahan ini?" Tanyakan pada dirimu, apakah masalah membuatmu lemah dan menjadi beban, atau justru membuat kamu kuat dan menjadi tantangan yang harus ditaklukkan? Yang ke-10, saat menghadapi kegagalan. Orang miskin menyalahkan lingkungan, sistem, bahkan takdir. Sedangkan orang kaya menatap kegagalan dan berkata, "Ini pelajaran termahal yang pernah aku bayar." Gagal itu hal yang wajar dan dialami oleh setiap orang. Yang luar biasa adalah saat kamu menjadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk terus maju, bertumbuh, dan berkembang. Orang kaya percaya bahwa perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan
adalah merupakan satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Kegagalan adalah batu loncatan untuk meraih kesuksesan dan kekayaan, tapi hanya bagi mereka yang mau dan berani untuk meloncat. Tanyakan pada dirimu, apa yang kamu lakukan saat menghadapi kegagalan? Apakah hanya mengeluh dan meratap, atau menjadikannya untuk belajar lebih baik, berjuang lebih keras, dan bertumbuh lebih cepat untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kaya dan miskin bukan hanya tentang isi dompet, tetapi tentang isi kepala dan hati. Kita bisa merubah semua perbedaan ini, asalkan kita sadar, kita mau belajar, mau bertindak, dan mau berubah. Dari 10 rahasia orang kaya ini, mana yang paling berkesan buat dirimu? Dan apa yang ingin kamu rubah dalam dirimu? Silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, lakukanlah yang terbaik. Dan jangan pernah menyerah. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.